I'll tell you something. It wasn't even good bullshit. Halo para mageran di seluruh dunia, balik lagi di Mode Mager. Di kesempatan ini, saya akan menceritakan sebuah film episode pertamanya yang berjudul I Spit on Your Grave. Untuk episode kedua, ketiga, dan keempatnya, kalian bisa mengunjunginya dengan mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Film yang mengisahkan seorang gadis kutu buku yang telah direnggut kesuciannya oleh para pemuda Semprul. Kejadian itu pun ia laporkan kepada seorang polisi, namun naas. Bukan perlindungan yang ia dapatkan, melainkan pelecehan kembali yang ia rasakan, yang pada akhirnya si gadis pun melakukan pembalasan yang sangat barbar kepada semua pelaku yang telah mengebotnya. Seperti apa pembalasan itu? Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Berawal seorang gadis cantik kutu buku yang bernama Jennifer Hills, yang kita panggil aja si Bunga. Terlihat ia sedang mendatangi sebuah perusahaan penyedia penginapan. Di dalam, ia menemui sang pemilik perusahaan untuk mengambil kunci rumah yang hendak ia sewa dalam waktu beberapa bulan ke depan. Tujuan ia menginap ternyata selain untuk berlibur, juga untuk menyelesaikan sebuah novel miliknya. Di perjalanan, si Bunga pun tersesat. Lalu ia mampir ke sebuah SPBU untuk mengisi bensin mobilnya. Di sana, ia bertemu petugas yang berjaga yang bernama Johnny, yang kita panggil aja si John dan teman-temannya. Si Bunga menanyakan lokasi tempat penginapannya kepada si John. Si John yang merupakan pribumi setempat tahu persis lokasi itu dan memberitahukannya kepada si Bunga. Yeah, you're lost, all right. Yeah, you're lost. It's about 10 miles back. Okay, thanks, I think. Setibanya di lokasi, si Bunga pun melihat kondisi penginapan itu yang kumuh dan tidak terawat. Kemudian, ia pun membawa barang miliknya ke dalam dan membawa satu dus minuman yang diduga adalah alkohol. Ia pun memulai aktivitasnya dengan menulis novel sambil berjemur di dekat danau yang terlihat nyeremin itu. Di sore harinya, ia menelpon temannya, lalu mendengar suara dari arah bangunan yang tak jauh dari penginapannya. Ia pun menghampiri bangunan itu, yang ternyata itu adalah sebuah gudang perkakas yang di dalamnya banyak peralatan pertukangan dan bahan kimia. Ia pun kembali ke penginapannya untuk melanjutkan menulis novelnya. Lalu tanpa sengaja, ia menumpahkan minuman yang mengenai pakaiannya. Ia pun membersihkan pakaian itu, lalu tiba-tiba ada seseorang yang merekamnya. Di keesokan harinya, ia memulai aktivitasnya dengan berjogging. Di perjalanan, ia melihat sebuah bangunan tua yang sudah reot. Ia pun menghampirinya dan melihat kondisi di dalam. Setelah melihat-lihat, akhirnya ia pun pulang. Sesampainya di rumah, ia menyadari bahwa air di sana sangatlah kotor dan tidak higienis. Ia pun menelpon sang pemilik untuk melaporkan masalah itu. Si pemilik pun berencana akan mengirimkan seseorang untuk memperbaikinya. Singkat cerita, akhirnya sang tukang pun tiba, lalu memperbaiki saluran itu yang bernama Matthew, yang kita panggil aja si Wakwau. Yang ternyata si Wakwau ini memiliki sedikit gangguan. Akhirnya saluran itu pun berhasil ia perbaiki. Si Bunga yang kegirangan refleks mencium si Wakwau, yang membuat dalam hati berkata, "Sering-sering aja Neng manggil saya." Karena baru pertama kali dicium oleh seorang perempuan, ia pun grogi, lalu pamit untuk pergi. Berganti ke si John yang sedang memancing bersama teman-temannya, yang bernama Stanley, yang kita panggil aja si Kadir, dan si Andi, yang kita panggil aja si Dayat. Tidak lama, si Wakwau, sang tukang yang memperbaiki saluran airnya si Bunga pun datang. Si Kadir, sang kameramen abal-abal itu pun meledek si Wakwau bahwa si Bunga itu pacarnya, dikarenakan ternyata si Wakwau menceritakan kejadian ia telah dicium oleh si Bunga kepada teman-temannya itu. Si John pun tidak percaya. Lalu si Wakwau pun membenarkan kejadian itu. Lalu si Kadir pun menunjukkan video si Bunga kepada mereka. Setelah menunjukkan video itu, si Kadir dan si Dayat pun meledek si John yang kalah sama si Wakwau dan menambahkan bahwa dirinya tidak akan sanggup menjinakkan si Bunga. Si John yang merasa perkasa itu pun merasa tertantang karena cibiran mereka dan berencana melakukan sesuatu. Rencana apakah itu? Sabar. Tell you something. I had that bitch. You wouldn't know what to do with a piece of ass like that. But you're lucky, because I'm your friend. Singkat cerita, berpindah ke si Bunga yang sedang membakar tembakau sinting. Kemudian, ketika hendak mengambil minum, ia mendengar suara benda jatuh. Ketika dicek,
ternyata ada jenazah burung. Lalu kembali ia mendengar suara pintu yang terbuka dari gudangnya. Setelah ia mengunci pintu itu, ia pun kembali ke dalam rumah. Setibanya di dalam rumah, tiba-tiba si John dan teman-temannya masuk ke dalam rumahnya. Nice shot, huh? Get out of here right now! Smile real pretty for the camera. Si Wakwau yang tidak ingin ikut acara itu dipaksa masuk oleh si John. Lalu si John pun menanyakan tujuannya ia datang kemari sambil terus direkam oleh si Kadir. Okay, just please. Leslie's not what this is about no more. Karena merasa terancam, si Bunga pun menangis sambil meminta mereka untuk pergi dari sana. Akan tetapi si John malah mengeluarkan pistol dan memaksa si Bunga untuk mengisap pistolnya. Buset, PA banget si John. This will be your man tonight. Open up. Open up. There it is. There it is. All right. Lalu disusul si Dayat yang menyuruh si Bunga untuk mengisap botol minumannya. Karena sudah ketakutan, akhirnya si Bunga pun memukul kakinya si Dayat dan kabur meninggalkan mereka. Si Bunga pun terus berlari hingga tak terasa sudah pagi. Di perjalanan, ia menabrak seorang pemburu yang ternyata adalah seorang sheriff atau polisi. Ia pun menceritakan kejadian itu kepada si polisi. Setelah mendengar penjelasan dari si Bunga, si polisi yang kita panggil aja Mas Bambang ternyata mengenal baik si John. Yes, they work at the service station. John Miller, no doubt. Me and Miss Hills are gonna head on over to Cabin Street. Lalu Mas Bambang mengantarkan si Bunga kembali ke penginapannya untuk memeriksa keberadaan mereka yang masih ada di sana. Setibanya di sana, Mas Bambang pun memanggil-manggil mereka, namun tidak ada jawaban. Setelah berkeliling, ternyata mereka sudah tidak ada di lokasi itu. Mas Bambang menanyakan ke si Bunga, apakah di sini dia hanya seorang diri. Si Bunga pun mengiyakan. Lalu Mas Bambang menemukan banyak botol minuman heras dan menemukan puntung tembakau sinting. You drink something this evening? Yes, Ma'am, is this your marijuana cigarette? I may have smoked a joint. That doesn't mean that I made. Mas Bambang pun menduga bahwa si Bunga mabuk dan menceritakan kebohongan itu semua. Lalu Mas Bambang pun menggeledah si Bunga. Saat menggeledah di bagian bawahnya si Bunga, Mas Bambang pun menjadi hornai, lalu mencekik si Bunga. Tiba-tiba, si John dan teman-temannya datang kembali. Yang ternyata, Mas Bambang dan si John dan kawan-kawannya hendak... ini ngomongnya gimana ya? Ya pokoknya itulah, sambil direkam oleh si Kadir, Mas Bambang terus memperlakukan si Bunga seperti hewan. I said Winnie! Keep winning, show horse. Get on your knee. Lalu si Bunga pun menampar Mas Bambang dan langsung dibalas tamparannya itu. Lalu si John menyuruh si Wakwau untuk melepaskan celananya. Si Wakwau pun menolaknya karena ternyata ia masih punya rasa kasihan kepada si Bunga. Si John pun mengancam jika tidak mau membuka celananya, maka ia akan menyakiti si Bunga. You get your clothes off if you almost slice her. Takut si Bunga dibunuh, akhirnya si Wakwau pun melepaskan celananya. Dan akhirnya si Bunga direjeng oleh si Kadir dan si Dayat. Lalu si John menarik paksa si Wakwau untuk mengeluarkan torpedonya. Dan terjadilah di mana si Wakwau dalam film ini menang banyak. Si Bunga pun terkulai lemas. Lalu dengan sisa tenaga, ia berjalan meninggalkan mereka. Setelah jauh melangkah, para komplotan itu pun menunggunya untuk diadakan ronde selanjutnya. Buset deh. Kini si Bunga kembali disiksa dengan menyuruh minum air kotoran di sana. Hold her down! Hold her head down! Dan kini Mas Bambang yang akan beraksi. Si Bunga yang sudah mengeluh kesakitan pun terus digenjot oleh Mas Bambang. Disusul dari depan, si John yang mengeluarkan keponakannya. Si Bunga pun akhirnya sekarat, lalu berdiri dan berjalan entah mau kemana. Tibalah ia di sebuah jembatan yang terus diikuti oleh para komplotan itu. Ketika si Bunga hendak dihabisi oleh Mas Bambang, si Bunga pun menjatuhkan dirinya ke sungai. Mas Bambang menyuruh mereka semua untuk berpencar mencari keberadaan si Bunga. Di tepian sungai, ketika sedang mencari keberadaan si Bunga, Mas Bambang yang melihat kameranya si Kadir pun langsung merebutnya lalu menginjaknya yang sambil memarahi mereka karena kaset itu bisa menjadi barang bukti yang bisa menjebloskan mereka ke dalam penjara. Fuck you see me there for? That's fucking evidence! I shoot you not! Burn that effing tape.
Singkat cerita, Mas Bambang pun pulang. Setibanya di rumah, ia disambut istrinya yang ternyata sedang hamil dan disambut juga oleh anaknya. Can you believe it? Of course I can. Mommy and I are proud of you. Di keesokan harinya, Mas Bambang pun menemui si pemilik penginapan dan menginformasikan bahwa yang menginap di penginapannya itu sudah pergi. Lalu ia memberikan kunci rumahnya itu kepada sang pemilik. Lalu Mas Bambang pun pergi. Berpindah ke si John dan si Dayat yang lagi gabut. Tiba-tiba datang si Kadir yang sambil berlari, lalu menginformasikan kepada mereka bahwa kaset video rekaman kejadian si Bunga telah hilang. Si John pun menjawab, bukannya kaset rekaman sama si Bunga itu udah diinjek-injek sama Mas Bambang. Namun si Kadir memberikan penjelasan, kaset yang diinjak-injak oleh Mas Bambang itu adalah kaset yang baru ia ganti, alias kaset kosong. Mendengar hal itu, sontak si John pun emosi dan memarahi si Kadir. Dan akhirnya mereka pun gelut dan dilerai oleh si Dayat. Come on, man. Come on, stick together on this one. Singkat cerita, teror si Bunga pun dimulai. Terlihat si John yang lagi nonton TV sambil minum teh manis, tiba-tiba mendengar suara dari pintunya. Si John pun menghampiri dan menemukan ada jenazah burung di sana yang seperti kejadian dulu pada si Bunga. Si John yang menganggap itu lelucon dari teman-temannya kemudian masuk kembali ke rumah. Ketika hendak duduk, kembali suara itu muncul dan melihat bangkai burung lagi ada di depannya. Si John pun mengambil pistolnya dan keluar sambil memanggil nama teman-temannya. You think this shit's funny? Andy? Stanley? Karena tidak ada respon apapun, akhirnya dia kembali ke dalam. Ketika baru duduk, untuk ketiga kalinya dia dikerjain lagi. Namun yang dilempar kali ini adalah sebuah sendal yang kepunyaannya si Bunga. Ia pun mencari keberadaan sosok yang mengerjainya itu, dan ia pun terkejut ketika melihat ada karet gelang miliknya si Wakmau. Berpindah ke Mas Bambang yang baru pulang. Ia membawa setangkai bunga untuk istrinya. Memang suami yang baik tuh begini nih. Si istri pun menyampaikan bahwa ada seseorang yang mengirimkan sebuah kaset untuk anaknya. Akan tetapi kaset itu tidak bisa diputar. Ketika Mas Bambang melihatnya, ia pun terkejut karena di kaset itu bertuliskan nama si Kadir dan menduga komplotannya si John lah yang melakukannya. Lalu Mas Bambang pun langsung pamit ke istrinya. Berpindah ke si John yang telah menunggu teman-temannya, lalu menunjukkan sendal miliknya si Bunga kepada mereka, dan melemparkan gelang miliknya si Wakmau. Si John menceritakan kepada mereka bahwa tadi malam dia diteror seseorang yang menduga pelakunya adalah si Wakmau. Tidak lama, Mas Bambang pun datang sambil ngebut, yang membuat mereka berpikir, bakal repot ini mah. Benar saja, Mas Bambang pun langsung menyatroni si Kadir yang menanyakan bagaimana bisa kaset miliknya si Kadir itu bisa sampai ke rumahnya. Si Kadir yang tidak bisa menjawabnya pun dijejeli kaset itu ke mulutnya sambil berkata, bukannya kaset itu udah gua hancurin. Namun si John pun menjawab bahwa kaset yang ia hancurkan adalah kaset baru yang masih kosong. Mendengar itu, Mas Bambang pun mencak-mencak sambil menyuruh si Kadir untuk menelan kaset itu. Chef, I just found out about myself. Eat that tank, fat boy! Think it's funny? Si John pun mengungkapkan bahwa pelaku yang mengambil kaset itu adalah si Wakmau dan sambil menceritakan kejadian semalam yang si John alami. Akhirnya Mas Bambang pun menginstruksikan mereka untuk mencari dan menangkap si Wakmau. Lalu Mas Bambang mengancam mereka, jika malam ini mereka tidak menemukan si Wakmau, ya habislah mereka. I want him found 10-8. I swear to Christ. Berpindah ke si Wakmau yang sedang berada di tepi sungai. Ketika lagi ngehuleng, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang memanggilnya dari arah dalam rumahnya si Bunga. Ia pun menghampiri sumber suara itu. Akan tetapi, ketika ia mencari keberadaan pemilik suara itu, ia pun terpeleset, lalu jatuh dan akhirnya pingsan. Si Wakmau pun tersadar, namun kini ia berada di sebuah rumah kosong dan ya, di sana ada si Bunga yang sedang memandanginya. Lalu si Bunga pun menyuruhnya untuk duduk di sampingnya. Si Wakmau menanyakan kondisi si Bunga yang seperti sok perhatian. Lalu meminta maaf kepada si Bunga sambil mengungkapkan penyesalannya. Akan tetapi nasi udah jadi lontong. Akhirnya si Bunga pun I'm sorry. ya, kini si Bunga berubah menjadi psikopat yang sudah siap membalaskan dendamnya. Berpindah ke si Kadir dan si Dayat yang sedang mencari keberadaan si Wakmau.
Ketika sudah mencari kemana-mana, mereka pun tidak menemukannya. Dan tiba-tiba, mereka mendengar suara dari arah rumah kosong itu. Dan mereka pun langsung menghampirinya. Setibanya di sana, mereka pun berpencar. Si Dayat memeriksa di dalam ruangan, dan si Kadir memeriksa di area luar. Ketika si Kadir menyusuri area itu, tiba-tiba ya, kakinya si Kadir terjepit oleh jebakan yang telah dipasang oleh si Bunga. Karena kesakitan, ia pun teriak memanggil si Dayat. Setelah si Dayat tiba, tepat di belakangnya, si Bunga pun muncul dan langsung Fuck, man. kini si Dayat diikat di atas sebuah bak mandi, lalu mengalir air dari sebuah selang yang mengisi bak itu. Ia pun teriak-teriak minta tolong, namun tidak ada yang menjawabnya. Berganti ke si Kadir yang kakinya telah patah karena perangkap itu. Si Bunga pun merekam si Kadir yang sambil diikat kepalanya di sebuah pohon. Ketika si Kadir sadar, si Bunga menyuruhnya untuk bicara. Karena tidak mau bicara, akhirnya si Bunga memasukkan bangkai tikus ke mulutnya si Kadir, yang membuat si Kadir muntah-muntah. Si Bunga pun mengambil sebuah kail pancing dan memasangkannya di kelopak matanya si Kadir. Sambil direkam oleh kameranya si Kadir, si Bunga pun mengikat tali pancing itu ke pohon yang membuat matanya si Kadir terus terbuka. Don't blink. Berpindah ke si Dayat yang kini dihampiri oleh si Bunga. Si Dayat yang sudah mulai jiper meminta maaf kepada si Bunga. Namun permintaan maaf itu dibalikin oleh si Bunga. Mudah sekali Anda meminta maaf. Dulu pas saya diebot, Anda kemana? Akhirnya si Bunga pun menenggelamkan kepalanya si Dayat ke dalam air sampai kelojotan, lalu meninggalkannya untuk kembali menemui si Kadir. Tibanya di lokasi si Kadir, si Bunga mengeluarkan sesuatu dari sebuah karung yang ternyata itu adalah seekor ikan. Lalu si Bunga mengeluarkan jeruan ikan itu, lalu menempelkan di wajahnya si Kadir. Dan si Bunga pun kembali ke lokasinya si Dayat. Di lokasi si Dayat yang sudah mulai kelelahan terus disiksa oleh si Bunga. Si Bunga pun mengambil sebuah bahan kimia yaitu soda api yang ia tuangkan ke dalam bak itu. Lalu ia pun mengambil beberapa penahan tubuhnya si Dayat. Berganti ke si Kadir, karena bau amis dari ikan di wajahnya membuat para burung gagak berdatangan. Lalu para burung itu mematuk tubuhnya si Kadir hingga akhirnya berpindah ke si Dayat yang sudah diambang kepunahannya. Ia mencoba dengan sekuat tenaga menahan beban tubuhnya. Dikarenakan kontraknya sudah habis, akhirnya ia pun menyusul si Kadir. Dan mereka berdua pun akhirnya berakhir dengan kondisi kini berpindah ke si John yang sedang bertugas menjaga SPBU. Lalu ia kedatangan seorang pelanggan yang ketika menghampirinya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. akhirnya si John masuk ke permainannya si Bunga. Ia ditelanjangi dan diikat seperti itu. Lalu muncul si Bunga sambil mengatakan, Your mouth doesn't look so good. beberapa kali si Bunga menarik tali yang membuat si John berteriak. Lalu si Bunga pun mengeluarkan sebuah tang dari sakunya. Lalu yang terjadi, Teeth, show horse, no fucking teeth. ya, dengan barbarnya si Bunga mencabut giginya si John satu persatu. Saking sakitnya si John pun sampai ngompol. Disgusting. Even your boys didn't piss them. Dan sekarang si Bunga bermain dengan pistolnya si John dan melakukan persis apa yang dilakukannya dulu kepada si Bunga. I'm a little kid.
Just like it was your first day. Si John yang dilahirkan sebagai manusia terkuat di bumi meledek dan menertawai si Bunga sambil mengatakan bahwa si Bunga tidak pandai dalam mengisap burung. Dan akhirnya You weren't even good bullshit. Oke, sebelum lanjut tolong tekan dulu itu tombol subscribe dan like-nya ya, biar saya makin semangat menayangkan tayangan-tayangan yang membagongkan seperti ini. Oke, kalau sudah kita lanjut. Si John pun terkesima melihat benda yang dipegang oleh si Bunga. Lalu yang terjadi, What they do to horses that can't be tamed, Johnny. You got them. No teeth. ya benar-benar kopet si Bunga ini. Ia memotong burungnya si John, lalu memasukkan puntungnya itu ke dalam mulutnya si John. Si John pun teriak sekencang-kencangnya hingga terdengar di belahan dunia. Jika kalian suka tayangan ini, jangan lupa di kolom deskripsi ada lanjutannya. Jadi setelah dari sini, kalian bisa langsung ke sana ya. Kini hanya tersisa Mas Bambang yang sedang dalam perjalanan. Di perjalanan, ia menerima telepon dari istrinya yang mengabarkan bahwa guru baru anaknya telah datang ke rumahnya. Yang ternyata, idih. Ketika Mas Bambang menanyakan namanya, Truly an honor to speak with you, miss. Hills. Jennifer Hills. Excuse me. I have to tell you, it's been a What pleasure. think you're doing? ya, si Bunga pun menutup teleponnya. Lalu Mas Bambang pun uring-uringan karena menganggap semua ini telah kacau dan akan lebih kacau. Ia pun langsung pulang ke rumahnya. Setiba di rumah, ia menanyakan keberadaan sang anak kepada istrinya. Si istri pun menjawab anaknya telah dibawa ke sebuah taman oleh si Bunga. Mendengar itu, ia pun langsung OTW menuju lokasi tersebut. Mas Bambang pun memanggil nama anaknya. Setelah mencarinya, ia pun tidak menemukan anaknya. Lalu kembali ke mobil. Dan ketika di dalam, Mas Bambang pun tersadar. Lalu mendapati dirinya telah diikat dan ditodongkan senjata miliknya ke lubang pembuangannya. Yang disusul muncul si Bunga sambil mengatakan persis seperti dulu Mas Bambang katakan kepadanya. Does that hurt, Sheriff? Come on, I thought you were Mas Bambang pun menanyakan keberadaan putrinya. Lalu si Bunga pun menjawab, somebody had done something to her. Someone like Andy Stanley. Johnny. si Bunga pun berkali-kali mengeluarkan dan memasukkan senjata itu ke lubang pembuangannya Mas Bambang. Kemudian si Bunga pun menarik sebuah tali yang terhubung ke trigger senjata itu. Lalu, ya, ternyata si Wakmau masih hidup. Tali itu pun ia ikatkan ke tangannya si Wakmau, yang membuat jika tali itu ditariknya, ya kalian bisa menebaknya. Mas Bambang memohon-mohon kepada si Bunga untuk dilepaskan, sambil berkata bahwa dia orang yang takut sama Tuhan, dan dia punya seorang bayi yang belum lahir. Lalu, di mana ingatan itu ketika Anda melakukan pengenciritan ke si Bunga? Si Bunga pun meninggalkannya. Kini hanya Mas Bambang dan si Wakmau. Mas Bambang pun terus berteriak hingga membuat si Wakmau terbangun. Dan yang terjadi, Where you go, you fight! You bitch! Man, if you know. Sure. Man, tamat. Oke guys, gimana? Seru? Kalau kalian suka, silahkan langsung play aja film lanjutannya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jika kalian suka cerita film pengkopetan seperti ini, jangan ragu untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update film pengkopetan lainnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, bye.